Saya Ayu Nindya Puspa, dosen program studi Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk membuat larutan-larutan yang digunakan untuk menganalisis pencemar udara. Di sini ada dua jenis larutan yang digunakan dalam mengukur parameter pencemar udara, yaitu larutan penyerap atau biasa disebut dengan reagen, dan yang kedua adalah larutan standar yang digunakan untuk membuat kurva kalibrasi untuk mengukur parameter pencemar udara. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah larutan reagen yang digunakan di dalam alat yang dinamakan impinger. Di sini ada larutan reagen atau larutan penyerap yang sudah berasal dari pabrik yang juga menyediakan alat impinger. Di sini ada larutan penyerap NH3. Kemudian di sini ada larutan penyerap nitrit. Kemudian di sini ada larutan penyerap SO2. Kemudian ada larutan penyerap H2S. Dan yang terakhir adalah larutan penyerap O3 atau ozon. Nah, larutan penyerap ini nantinya akan dimasukkan ke dalam alat yang bernama impinger yang digunakan untuk menyerap cemaran yang berada di udara. Akan tetapi, kekurangan dari larutan penyerap ini adalah larutan penyerap yang sudah tersedia di pabrik ini ketika habis belum tentu kita bisa membeli di pasaran, sehingga ketika kita ingin melakukan analisis dengan menggunakan impinger, kita harus membuat larutan penyerap terlebih dahulu. Di sini berdasarkan SNI akan saya jelaskan bagaimana cara membuat larutan penyerap dan juga larutan induk. Nah, larutan induk ini digunakan untuk membuat kurva kalibrasi, ya, di mana larutan induk tersebut akan diencerkan menjadi larutan standar yang digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Sebagai contoh, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat larutan induk yang akan digunakan sebagai larutan standar untuk kurva kalibrasi parameter NO2. Yang pertama adalah kita harus membuat larutan induk nitrit terlebih dahulu. Sebelum saya terangkan, saya akan mengesampingkan botol-botol di sini. Ya, jadi yang pertama adalah kita menggunakan natrium nitrit yang awalnya kita harus mengeringkan terlebih dahulu di dalam oven selama 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian natrium nitrit yang sudah kering tadi ditimbang sebanyak 0,246 dengan neraca analitik, kemudian dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dilarutkan dengan aqueous. Kemudian yang ketiga, larutan induk yang sudah jadi tadi dipindahkan ke dalam botol Pyrex gelap, ya, karena larutan ini akan rusak jika terkena cahaya, sehingga harus dipindah ke botol Pyrex yang gelap dan disimpan di dalam kulkas. Kemudian ketika kita ingin membuat larutan standar, maka kita menggunakan larutan induk nitrit ini. Kemudian untuk larutan standar, yang pertama adalah larutan standar nitrit yang tadi sudah disimpan di dalam kulkas, dikeluarkan, kemudian diambil sebanyak 0 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,8 ml, dan 1 ml ke dalam labu ukur 25 ml. Jadi cara mengambil larutan induk nitrit yang akan digunakan untuk membuat larutan standar itu diambil menggunakan pipet volumetrik, kemudian dipindahkan ke labu ukur 25 ml. Kemudian setelah
larutan standar nitrit ini dipindahkan ke tabung ukur 25 mili, maka larutan standar nitrit ini diencerkan dengan larutan penyerap NO2. Kemudian dibiarkan 15 menit hingga terjadi perubahan warna. Kemudian setelah didiamkan selama 15 menit, maka larutan-larutan standar nitrit tersebut sudah jadi dan siap untuk dibawa ke spektrofotometer untuk diukur serapannya. Nah, di sini panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur serapannya adalah 550 nanometer, dan kemudian setelah dibacakan di spektrofotometer dibuat kurva kalibrasinya dengan syarat regresinya harus lebih besar dari 0,95, di mana di sini sumbu X adalah serapan dari hasil pembacaan spektro tadi dan Y adalah jumlah NO2 dalam miogram. Nah, di sini untuk menghitung jumlah NO2 dalam miogram per 1 mili menggunakan rumus NO2 sama dengan A per 100 dikali 46 per 69 dikali 1 per F dikali 10 per 1000 dikali 10 pangkat 6, di mana di sini keterangannya adalah NO2 adalah jumlah NO2 dalam larutan standar natrium nitrit. Kemudian A adalah berat NaNO2 yang ditimbang dalam gram tadi, ini ya 0,246. Kemudian 46 di sini adalah berat molekul NO2, 69 ini adalah berat molekul natrium nitrit. Kemudian F ini adalah bilangan faktor agar apakah ketika terjadi perubahan warna. Di sini F-nya sudah ditetapkan menjadi 0 adalah 0,82. Kemudian 10 per 1000 adalah faktor pengenceran, dan yang terakhir 10 pangkat 6 itu adalah konversi dari gram menjadi mikrogram.